Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Cinta Diperebutkan. Firman Tuhan terambil dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin terus belajar bagaimana mencintai dan mengasihi secara benar dan tepat sesuai dengan terang firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu dengan jelas bagaimana peristiwa antara Yakub yang kemudian memiliki dua istri adik-beradik, yaitu Lea sebagai anak yang besar dari Laban dan juga Rahel sebagai anak yang kedua. Persaingan cinta segitiga terjadi di sini. Kita tahu dengan jelas Laban sebagai ayahnya, tentu dalam sebuah tradisi yang menikah duluan itu adalah harus kakaknya, yaitu Lea, baru kemudian Rahel. Sehingga Laban melakukan tipu-tipu. Pada saat malam seakan-akan Rahel yang diberikan, tapi sesungguhnya itu Lea. Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan setelah 7 tahun. Bagaimana kemudian yang namanya Yakub menantikan bekerja di Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Cinta Yakub sedemikian luar biasa sampai kemudian harus kerja 7 tahun lagi untuk bisa mendapatkan Rahel dan kemudian mereka menikah. Di dalam proses kemudian ada yang namanya tawar-menawar sampai kemudian diberikan lagi 2 hamba, 2 budak dari keluarga ini. Sahabat seperjalanan, sehingga Yakub pada prinsipnya dia punya 2 istri yang sah dan 2 kemudian istri daripada budak yang diberikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa rumitnya rumah tangga tatkala seseorang mencintai yang kemudian diberikan adalah pihak yang lain, atau kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai sementara yang dicintainya itu mengalami berbagai macam hambatan. Kita tahu dengan jelas bahwa mamahnya itu adalah Ribka dan papanya adalah Ishak. Dari siapa? Yaitu dari Yakub. Disuruh ke Laban karena takut dibunuh oleh Esau, maka Yakub disuruh ke Laban. Laban adalah kakaknya Ribka. Yakub kemudian bertemu dengan Rahel. Rahel mengajak ke Laban. Akhirnya kemudian Yakub bekerja di Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel dan dia bersedia bekerja tanpa dibayar. Setelah genap 7 tahun, malam pengantin malah yang diberikan adalah Lea. Waktu bangun pagi-pagi, Yakub kaget dan marah-marah. Emang Lea itu kurang cantik dibanding Rahel. Jadi artinya ada satu unsur Yakub mencintai Rahel karena Rahel lebih cantik daripada Lea sekalipun itu adiknya. Namun menurut tradisi Laban mengatakan bahwa adik itu tidak umum menikah dulu sebelum kakaknya. Akhirnya Yakub bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya jadi menikah. Dan adik kakak kemudian memiliki 2 istri, yaitu Rahel dan Lea. Lea berharap Yakub mencintai Lea, tetapi Yakub tetap tidak mencintai Lea. Lea itu sampai Yakub itu ditipu sampai 10 kali oleh Laban. Yakub mencium Rahel dan menangis. Yakub mau minta minum ternak dari Laban. Yakub mencium Rahel. Ini peristiwa waktu pertemuan dengan Rahel. Rahel itu memang secara karakter baik, secara paras baik. Lalu menceritakan semuanya ke Laban. Rahel itu memang cantik parasnya, Alkitab mengatakan, dan elok sikapnya. Itu peristiwa yang seakan-akan ini adalah sebuah sinetron. Ketika Lea tidak dicintai, dibuka kandunganlah Lea. Lea mengandung melahirkan anak laki-laki, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Dipikir bahwa waktu melahirkan anak laki-laki buat Yakub, Yakub bisa mencintai Lea. Tetapi cinta Lea ternyata tidak disambut oleh Yakub. Rahel cemburu lalu memberikan budaknya itu Bilha supaya melahirkan anak dan namanya bernama Dan, lalu kemudian Naftali. Lalu kemudian memberikan budak lagi yaitu Silva yang melahirkan Gad, Asyer. Lalu Rahel minta Lea tidur dengan Yakub supaya lalu kemudian lahir kembali anak yang namanya Isakar. Lalu lahirkan kembali yang namanya Zebulun. Lalu melahirkan lagi anak yang terakhir adalah perempuan bernama Dina. Rahel akhirnya dibukakan kandungannya yang kemudian melahirkan namanya Yusuf dan Benyamin. Sahabat seperjalanan, sedemikian rumit kisah daripada
Rahel, Lea, dan juga Yakub, dan bagaimana Laban sebagai orang tua. Apa yang kita pelajari dari sebuah kisah yang sedemikian panjang perjalanannya, 14 tahun. Kalau kita bisa melihat bahwa di sini berbicara tentang cinta manusia yang bersyarat. Kenapa dikatakan bersyarat? Karena pertama pertimbangannya, Yakub itu mencintai Rahel karena memang parasnya cantik dan elok juga sikapnya. Itu lalu kemudian ada juga kepentingan daripada Laban. Dia menjaga rumah tangganya, ada aturannya apa? Yang harusnya menikah adalah kakaknya dulu, baru kemudian itu adiknya, kakaknya Lea dan adiknya itu Rahel. Di dalam perjalanan panjang kemudian ada tarik-menarik, semuanya itu berorientasi kepada diri sendiri. Rahel ingin mempertahankan Yakub, tetapi Rahel kemudian tidak memberikan keturunan sampai di penghujungnya. Barulah kemudian Rahel itu bisa memberikan keturunan. Tetapi itu pun dari siapa? Yaitu dari budaknya. Sampai kemudian dibukakan kandungan di terakhir, lalu Rahel bisa melahirkan Yusuf dan Benyamin. Betapa rumitnya yang namanya cinta manusia. Semuanya urusannya adalah cinta yang penuh dengan syarat. Saya mencintai karena menyukai dia, saya mencintai karena yaitu dia parasnya cantik dan juga karakternya baik. Lea pun sama. Sebagai istri yang pertama, dia merasa berhak untuk mendapatkan cinta dari Yakub. Tetapi ternyata Yakub tidak mencintai, yaitu Lea. Namun kalau kita belajar apa yang dikatakan di dalam Kidung Agung, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun dia pasti dihina. Di sini berbicara banyak yang menafsirkan ini adalah cinta antar manusia, tetapi sesungguhnya yang memenuhi syarat daripada Kidung Agung 8 ayat 7 adalah cinta Tuhan kepada kita. Tuhan mencintai tanpa syarat. Tuhan mencintai bukan karena kita elok parasnya, bukan karena karakternya baik. Tuhan mencintai karena sesungguhnya seluruh keburukan kita, bukan karena kelebihan kita. Kita manusia pendosa. Bagaimana Yesus datang itu mencintai, mengasihi para pendosa, pemungut cukai, penjina, perampok, bahkan penjahat yang di samping salib Yesus pun dinyatakan kasihnya. Dan kasihnya sama, kasihnya tidak surut, kasihnya tidak berkurang. Kasih Yesus itu adalah yang dikatakan air yang banyak tak dapat memadamkan kasihnya Kristus, cintanya Kristus. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi semua harta benda rumahnya untuk cinta, sebagaimana Yesus pernah digodai oleh iblis padang gurun, namun dia pasti dihina. Dalam bagian ini kita melihat sebuah fakta bahwa cinta manusia adalah cinta yang penuh dengan syarat. Kalau cinta dengan penuh syarat, maka yang terjadi adalah kekacauan, iri hati, saling kemudian mengendalikan satu dengan yang lain. Biarlah kita belajar seperti kasih Kristus yang mencintai justru bukan karena kelebihan kita, tetapi karena keburukan, karena dosa dan kekurangan kita. Mari kita mencintai anggota keluarga kita dengan kasih Kristus, maka rumah tangga kita akan baik-baik saja karena kita mendasarkannya dari terang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.